Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, program studi Tadris Kimia, IAIN Tulungagung. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya, Nanda Pradana Cipangestu, dan juga rekan saya, Dela Anggreni dan Rohmatul Qoniah akan membawakan materi Demokrasi Indonesia. Sebelum mengenal lebih jauh tentang demokrasi Indonesia, alangkah baiknya kita mengenal pengertian demokrasi terlebih dahulu yuk. Ada ibu-ibu bawa kardus. Yuk, kita capcus. Apa sih demokrasi itu? Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa atau epistemologis dan istilah atau terminologis. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut. Menurut Joseph A. Scammer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kemudian ada pengertian dari Henry B. Mayo yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, yang dalam penyelenggaraannya mengandung pengertian tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian demokrasi, sekarang kalian akan kami ajak untuk memahami tiga tradisi pemikiran demokrasi. Apa aja sih tiga tradisi pemikiran demokrasi itu? Carlos Alberto Torres menyatakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yaitu yang pertama, Classical Aristotelian, atau the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, medieval theory, atau a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people. Pada pemikiran ini, demokrasi menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, atau dalam artian bahwa kekuasaan tertinggi di suatu negara dipegang di tangan rakyat. Yang ketiga, contemporary doctrine of democracy, the most genuinely popular form of government. Pada pemikiran ini, pemerintahan rakyat yang murni ada pada sistem republik, dipandang sebagai konsep republik dalam bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Nah, kali ini adalah tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan beliau ini yang memprakarsai dan juga mengusulkan demokrasi Indonesia. Yang pertama, beliau memiliki alasan yang kuat sebelum mengusulkan tentang demokrasi ini. Yang pertama adalah sosialisme barat yang membela prinsip humanisme atau kemanusiaan, di mana di negara maju saja mereka menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Lalu negara berkembang seperti kita yang ingin menjadi negara maju, apakah tidak
ingin melakukan hal yang sama, dan memang hal tersebut patut untuk diacungi jempol dan juga memang pantas untuk dijunjung tinggi, seperti itu. Jadi pemikiran beliau ini sangat logis. Selanjutnya, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Bung Hatta adalah seorang muslim, dan baik itu agama Islam maupun agama non-Islam lainnya pasti berpendapat dan juga menganjurkan pada umatnya agar bersikap adil dan melakukan dengan dilandasi kejujuran. Selanjutnya adalah pola hidup dalam kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa. Jadi sikap kolektivisme ini di mana setiap warga atau setiap individu ini memiliki dorongan untuk bekerja sama, bergotong royong untuk melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya, untuk negaranya, dan untuk kemajuan bangsanya. Dan sikap ini memang sudah dimiliki oleh rakyat Indonesia, oleh warga-warga Indonesia. Dan ini tidak dipungkiri menjadi salah satu alasan Bung Hatta mengusulkan demokrasi untuk Indonesia. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Nah, poin-poin berikut akan menjelaskan betapa pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Yang pertama, menjamin hak asasi manusia dalam masyarakat. Tentunya kita mengetahui meskipun ada Komnas HAM sebagai lembaga pelindung hak asasi manusia dan juga ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, tapi pada kenyataannya masih saja terjadi penyelewengan terhadap HAM, seperti pelecehan seksual terhadap wanita, adanya penjajahan di beberapa tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai upaya mencegah adanya tirani masyarakat. Hal ini juga berpotensi terjadi dalam sebuah pemerintahan, karena tirani sendiri merupakan dampak atau kelompok yang diistimewakan atau segolongan orang yang diistimewakan, dan ia bisa berpotensi untuk bersikap sewenang-wenang dan merugikan pihak lain. Yang selanjutnya, pentingnya demokrasi adalah sebagai upaya preventif terhadap pemerintahan diktator, upaya pencegahan terhadap pemerintahan yang cenderung kejam seperti yang pernah dilakukan oleh Adolf Hitler, orang Jerman, di mana dia pernah melakukan pembantaian secara besar-besaran. Dan hal ini tentunya sangat diharapkan dan juga jangan sampai terjadi di pemerintahan Indonesia. Selanjutnya adalah menciptakan pemerintahan dan rakyat yang bertanggung jawab dan saling bekerja sama untuk kemajuan negara. Di sini adalah sumbangsih antara warga negara dan juga wakil rakyat menuju kemajuan negara, yang memang kemajuan negara itu bisa terwujud jika ada cita-cita yang dimiliki oleh warga negaranya, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai wakil rakyat. Latar belakang perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Kali ini sangat dipertanyakan, sebenarnya apa sih yang mendasari atau yang melatar belakangi perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Apakah hal ini hanya hal yang terlintas dalam pikiran seseorang dan tidak perlu sepenuhnya dilakukan, ataukah hal ini memang hal yang urgent atau penting dan mendesak untuk dilakukan? Jadi jawabannya adalah karena Pancasila ini mampu memberikan arah tentang hukum, di mana hukum tersebut harus menciptakan negara yang lebih baik, negara yang berlandaskan kepada sila Pancasila, di mana kelima sila Pancasila ini memang kaya akan berbagai pelajaran, kaya akan rahasia yang tidak terbaca oleh siapapun. Jadi jika tidak dikaji secara mendalam, maka Pancasila ini hanyalah dipandang sebagai 5 butir Pancasila yang dipelopori atau yang dirintis oleh para pelopor Pancasila. Jadi hanya sekedar selayang pandang, bukan segudang rahasia yang memang sangat kaya akan sebuah cara, kaya akan sebuah makna, kaya akan pelajaran hidup yang memang bisa diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta,
Demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat, berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta antar sesama makhluk Tuhan. Dan yang ketiga adalah paham sosialis Barat. A. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil. Selanjutnya, Hatta menjelaskan bahwasanya anasir demokrasi asli itu adalah rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. B. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid. Kelanjutan logis dari Tauhid adalah paham persamaan, kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa atau nation. Dalam pandangan Soekarno, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. C. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa 2 sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal Bumiputra menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19 dan munculnya berbagai gerakan sosial, seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain-lain, yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat sejak 1918. Nah, sekarang kalian lebih memahami tentang demokrasi Indonesia kan? Mulai dari pengertian demokrasi, 3 tradisi pemikiran demokrasi Indonesia, pentingnya demokrasi, hingga menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terima kasih telah menonton video materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.